Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Aira. Dan ini adalah hari di mana aku dipaksa mengenakan gaun pengantin. Gaun mewah yang seharusnya dipakai oleh kakakku. Hari ini, aku dipaksa menggantikannya untuk menikahi pria yang tidak kukenal. Pria yang membuat seluruh desa gemetar ketakutan. Pria yang mereka panggil dukun. Bagaimana mungkin pengorbananku yang tulus justru membawaku ke neraka yang paling dingin? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Aira. Bagi keluargaku, aku adalah udara. Ada, tapi tidak terlihat. Aku adalah sepasang tangan yang akan membersihkan piring kotor setelah pesta usai, dan sepasang telinga yang pura-pura tuli saat pertengkaran hebat terjadi di ruang tengah. Kami tinggal di sebuah rumah peninggalan kakek. Rumah tua yang catnya sudah mengelupas di sana-sini, terletak di pinggiran kota Kuningan yang sejuk. Sejuk udaranya, tapi panas oleh masalah. Rumah kami adalah saksi bisu dari harapan-harapan yang perlahan memudar, sama seperti warna dindingnya. Setiap pagi, aku adalah yang pertama bangun, jauh sebelum kokok ayam jantan terdengar. Bahkan sebelum azan subuh berkumandang dari masjid di ujung jalan, tanganku sudah berlumuran tepung dan adonan. Aku membantu ibu membuat kue jahe, kue lapis, dan kue-kue basah lainnya untuk pesanan. Aroma wangi kayu manis dan gula aren adalah parfum sehari-hariku. Tanganku kasar. Jari-jariku kapalan karena mengaduk adonan dalam wajan besar. Ini bukan tangan seorang gadis. Ini tangan seorang kuli. Uang hasil jualan kue, sejujurnya, nyaris tidak cukup untuk makan kami selama seminggu. Tapi aku terus melakukannya. Aku menabung sisa uang jajan yang ibu berikan, receh demi receh. Kumasukkan ke dalam celengan kaleng bekas biskuit. Di dalam kaleng itu, ada mimpiku. Mimpiku sederhana. Aku ingin kuliah di Cirebon, kota yang tidak terlalu jauh. Aku ingin menjadi guru. Aku ingin berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak, dan memiliki hidupku sendiri. Lalu, ada Kak Rani. Kakakku adalah definisi primadona desa. Dia adalah matahari. Dan aku adalah bumi yang hangus karena terlalu dekat dengannya. Kulitnya kuning langsat, terawat sempurna. Rambutnya hitam legam, terurai indah. Dan matanya, kata pemuda-pemuda di kampung, bisa memikat siapa saja yang memandangnya. Dia adalah segalanya yang bukan aku. Ibu dan bapak selalu membanggakannya. Apapun yang dia minta, pasti akan diusahakan. Dia tidak pernah diizinkan menyentuh adonan. Nanti tanganmu kasar, kata ibu. Dia tidak pernah disuruh mencuci piring. Nanti kukumu rusak, kata bapak. Tugasnya hanya satu, menjadi cantik. Dan dia sangat pandai melakukan tugas itu. Sementara Kak Rani sibuk di depan cermin, mencoba baju baru yang dia beli entah dari uang siapa. Mengeluh karena bedaknya hampir habis. Aku sibuk di dapur, mengurus sisa adonan yang hampir basi. Tapi di balik wangi kue jahe yang semerbak dan kecantikan Kak Rani yang menyilaukan, ada rahasia busuk yang menggerogoti pondasi rumah kami. Hutang. Itu adalah kata yang paling menakutkan di rumah ini. Bapak terjerat hutang pada rentenir yang paling ditakuti di seluruh Kuningan. Namanya Mang Dadang. Dia bukan sekadar rentenir. Dia adalah preman yang menguasai pasar. Aku tidak tahu persis berapa jumlahnya. Tapi aku tahu itu sangat banyak. Cukup banyak untuk membuat ibu menangis tanpa suara setiap malam di atas sajadahnya. Cukup banyak untuk membuat bapak, yang dulu seorang pria periang, kini menjadi pemurung dan mudah membentak tanpa alasan. Aku tidak akan pernah lupa hari itu. Hari ketika Mang Dadang datang menagih. Dia datang dengan dua pria berbadan besar. Jaket kulit hitam mereka tampak berkilat di tengah panasnya matahari siang. Suara sepatu bot mereka yang menginjak kerikil di halaman rumah kami, terdengar seperti lonceng kematian. Maman, keluar kamu. Suara Mang Dadang menggelegar, membuat toples-toples kue di rak ruang tamu bergetar. Bapak keluar dengan wajah seputih kapas. Tangannya gemetar.
Sabar, Mang. Tolong kasih saya waktu sedikit lagi. Waktu? Waktu kamu sudah habis. Mang Dadang meludah di teras. Ludahnya mendarat tepat di pot kembang sepatu kesayangan ibu. Rumah ini akan saya sita minggu depan. Paham kamu? Saya mohon, Mang. Kecuali. Mata licik Mang Dadang menelusuri isi rumah kami yang sederhana. Tatapannya berhenti. Saat itu, Kak Rani baru saja keluar dari kamarnya. Dia memakai rok pendek dan baju ketat, hendak pergi main dengan teman-temannya. Dia tidak tahu siapa yang datang. Mang Dadang tersenyum. Senyum yang membuat darahku serasa membeku. Kecuali, ulangnya, suaranya melembut tapi lebih menyeramkan. Kamu serahkan anak gadismu yang cantik itu. Suruh dia kerja di tempat saya. Jadi istri simpanan saya juga boleh. Lunas semua hutangmu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kak Rani menjerit tertahan. Wajahnya pucat pasi. Dia berlari kembali ke kamar, membanting pintu, dan menangis histeris. Bapak terdiam. Tinju di sisi tubuhnya terkepal erat, tapi aku tahu dia tak berdaya. Dia seperti singa tua yang giginya sudah rontok. Saya kasih kamu pilihan, bentak Mang Dadang lagi. Minggu depan. Uangnya, atau rumah ini, atau anakmu. Pilih. Mang Dadang dan anak buahnya pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang memekakan. Sejak hari itu, udara di rumah kami terasa seperti racun. Ibu jadi lebih sering melamun. Masakannya sering hangus. Bapak lebih banyak diam, duduk di teras, menatap kosong ke arah jalan. Dan Kak Rani. Dia mengurung diri di kamar. Tapi bukan karena takut. Dia marah. Ini semua salah Bapak. Kenapa sih kita harus miskin kayak gini? Rani malu. Teriaknya suatu malam. Aku yang sedang membereskan sisa adonan, hanya bisa menarik napas panjang. Aku ingin sekali marah. Aku ingin berteriak bahwa aku juga malu. Aku juga takut. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku mengambil celengan kalengku dari bawah tempat tidur. Celengan yang sudah hampir penuh. Celengan yang berisi mimpiku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Receh demi receh, lembaran uang 2.000-an dan 5.000-an yang sudah lecek. Aku membawanya ke kamar ibu. Bu, kataku pelan, menyerahkan kaleng itu. Pakai ini dulu. Mungkin bisa untuk tambah-tambahan bayar hutang ke Mang Dadang. Ibu menatapku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, dia benar-benar menatapku. Bukan sebagai Aira si pembantu, tapi sebagai Aira, anaknya. Dia tidak mengambil kaleng itu. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Dia memelukku sangat erat, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Air matanya membasahi jilbabku. Maafkan ibu, nak. Maafkan kami. Kamu anak yang baik, Aira, isaknya. Tapi aku tahu uang receh di celenganku tidak akan ada artinya. Jumlahnya tidak akan bisa menyelamatkan kami dari Mang Dadang. Kami butuh keajaiban. Dan ternyata, beberapa hari kemudian, keajaiban itu datang. Atau setidaknya, itu yang kami kira. Sebuah mobil sedan hitam mengilap, mobil yang sangat asing di kampung kami yang berdebu, berhenti tepat di depan rumah. Seorang pria berpakaian batik mahal turun. Dia terlihat sangat rapi. Dia mencari Bapak. Dia bilang, dia adalah utusan. Utusan dari sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Keluarga terpandang, namun sangat misterius. Mereka tinggal jauh di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Ciremai. Desa yang bahkan jarang didengar orang. Dan mereka, kata pria itu, ingin melamar. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap ibu menatap Bapak. Pria itu tersenyum. Senyum yang sopan, namun terasa dingin. Keluarga kami, katanya, ingin melamar putri sulung Bapak. Mereka ingin melamar Rani. Bapak dan ibu terperangah. Pria itu lalu meletakkan sebuah koper kecil di atas meja. Dia membukanya. Isinya penuh dengan uang. Uang yang jauh lebih banyak daripada yang pernah kulihat seumur hidupku. Ini baru uang panjar, kata pria itu. Jika lamaran diterima, keluarga kami akan melunasi semua hutang keluarga ini. Berapapun jumlahnya.
Itu adalah tawaran yang tidak bisa ditolak. Tawaran yang menyelamatkan kami dari Mang Dadang. Kak Rani, setelah dibujuk ibu, akhirnya keluar kamar. Wajahnya langsung berseri-seri saat melihat tumpukan uang itu. Dia tidak peduli siapa yang melamarnya. Dia hanya peduli dia akan menjadi kaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ada yang aneh. Semua ini terlalu mudah. Aku berjalan ke dapur untuk minum. Dan aku mendengarnya. Aku mendengar bapak dan ibu sedang berbisik-bisik di kamar mereka. Apa kita sudah melakukan hal yang benar, Pak? Tanya ibu, suaranya bergetar. Kita tidak punya pilihan lain, Bu. Ini satu-satunya cara kita selamat. Tapi, bagaimana kalau Rani nanti tahu? Bagaimana kalau dia tahu siapa sebenarnya calon suaminya? Aku terdiam di balik pintu. Jantungku berdebar kencang. Siapa sebenarnya calon suami Kak Rani? 2 minggu berlalu secepat kilat. Tanggal pernikahan ditetapkan. Persiapan dilakukan serba terburu-buru. Anehnya, pihak keluarga pria tidak meminta pesta besar. Mereka hanya bilang akan datang mengambil pengantin wanita, lalu mengadakan syukuran sederhana di desa mereka. Rumah kami yang kusam, tiba-tiba disulap. Bapak menyewa tukang untuk mengecat ulang dinding depan. Tenda biru besar dipasang di halaman. Ibu memesan catering terbaik, menggunakan sisa uang panjar yang diberikan keluarga calon mempelai pria. Dan Kak Rani, dia adalah orang yang paling berbahagia. Setiap hari, paket belanja online datang ke rumah. Gaun, sepatu, tas, kosmetik mahal. Dia sibuk pamer kepada teman-temannya bahwa dia akan menikah dengan seorang pengusaha super kaya. Aku nggak peduli dia orang desa, katanya suatu sore sambil mencoba gaun barunya di depan cermin. Yang penting dia kaya raya. Lihat, Aira. Sebentar lagi aku akan jadi nyonya besar. Kamu, selamanya akan tetap jadi tukang kue. Aku hanya diam, mengelap meja yang penuh dengan kotak-kotak sepatu barunya. Aku masih ingat pertanyaan ibu malam itu. Siapa sebenarnya calon suaminya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba bertanya pada ibu. Bu, apa kita tahu siapa nama calon suami Kak Rani? Ibu tersentak. Wajahnya langsung tegang. Namanya Bara. Sudahlah, kamu tidak perlu tahu. Urus saja kue-kue pesanan. Pastikan semuanya sempurna untuk hari haji. Ibu menghindar. Itu membuatku semakin curiga. Setiap kali ada tetangga yang bertanya, bapak dan ibu hanya menjawab, dia pengusaha sukses dari Ciremai. Mereka tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menunjukkan foto. Semuanya terasa sangat rahasia. Lalu, hari H itu tiba. Pagi itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Jantungku berdebar tidak karuan. Ada perasaan tidak enak yang menyergapku sejak aku membuka mata. Udara subuh di Kuningan terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sibuk di dapur sejak jam 3 pagi, memastikan semua hidangan untuk rombongan pengantin pria sudah siap. Rumah sudah ramai. Perias pengantin sudah datang, membawa koper besar berisi peralatan rias. Jam 7 pagi. Rombongan pengantin pria dijadwalkan tiba jam 9. Aira, tolong bangunkan kakakmu, teriak ibu dari ruang tengah. Perias sudah menunggu dari tadi. Aku mengangguk, meletakkan lap kotor. Aku berjalan ke kamar Kak Rani yang ada di paviliun samping. Pintunya tertutup rapat. Aku mengetuk. Kak Rani, bangun. Sudah ditunggu Perias. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lebih keras. Kak, sudah siang. Hening. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terdengar. Perasaanku semakin tidak enak. Aku mencoba memutar gagang pintu. Tidak dikunci. Perlahan, aku mendorong pintu itu. Kamarnya rapi. Terlalu rapi. Tempat tidurnya sudah dibereskan. Gaun pengantin mewah yang tergantung di lemari, kini tergeletak di lantai. Dan Kak Rani, tidak ada di sana. Kak Rani, panggilku lagi. Suaraku mulai gemetar. Aku memeriksa kamar mandi. Kosong. Lalu, mataku tertuju pada sesuatu di atas meja riasnya. Di antara botol-botol parfum mahal yang baru dibelinya, ada selembar kertas putih yang dilipat.
Kertas itu ditujukan untuk Bapak dan Ibu. Tanganku gemetar hebat saat membukanya. Tulisan tangan Kak Rani yang miring dan angkuh memenuhi kertas itu. Maaf, Bu, Pak. Rani nggak bisa. Rani nggak bisa menikah dengan pria itu. Kalian bohong sama Rani. Kalian bilang dia pengusaha kaya. Tapi kalian nggak bilang kalau dia itu dukun. Dukun? Jantungku serasa mencelos. Tadi malam Rani diam-diam pergi ke desa tetangga, bertanya sama orang-orang yang pernah dengar soal keluarga dia. Dan mereka semua bilang hal yang sama. Calon suami Rani itu, orang pintar, yang aneh. Rumahnya di tengah hutan. Pekerjaannya mengobati orang pakai jampi-jampi. Dia dukun ilmu hitam. Rani nggak mau hidup sama orang aneh kayak gitu. Rani nggak mau jadi istri dukun. Rani pantas dapat yang lebih baik. Rani sudah kabur. Pacar Rani, Riko, sudah menjemput Rani semalam. Kami akan pergi ke Jakarta. Jangan cari Rani. Uang panjar yang mereka kasih, pakai saja untuk bayar hutang kalian. Kalian urus saja sendiri masalah kalian ini. Selamat tinggal. Aku lemas. Kertas itu jatuh dari tanganku. Kepalaku pusing. Aira, kenapa lama sekali? Suara ibu terdengar dari ambang pintu. Ibu masuk, melihat kamar yang kosong, melihat gaun pengantin di lantai, dan melihat wajahku yang pucat pasi. Mana Rani? Tanya ibu, suaranya mulai naik. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya menunjuk kertas yang tergeletak di lantai. Ibu mengambilnya. Membacanya. Detik berikutnya, aku tidak akan pernah lupa. Mata ibu terbelalak. Wajahnya memerah, lalu pucat, lalu membiru. Dia tidak berteriak. Dia hanya ambruk. Ibu. Aku menjerit. Bapak yang mendengar jeritanku, berlari masuk. Dia melihat ibu pingsan. Dia melihat kertas di tangan ibu. Dia merebutnya, membacanya dengan cepat. Wajah Bapak yang tadi tegang karena persiapan, kini berubah menjadi topeng kemarahan dan ketakutan yang luar biasa. Tangannya yang memegang surat itu gemetar hebat. Anak sialan, desisnya. Anak tidak tahu diuntung. Dia kabur. Bapak panik. Dia mondar-mandir di kamar, menjambak rambutnya sendiri yang sudah mulai beruban. Gimana ini? Gimana? Rombongan mereka sebentar lagi sampai. Keluarga itu bukan keluarga sembarangan. Mereka tidak bisa dipermalukan. Mereka bisa menghabisi kita. Bu, Mang Dadang tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Bapak benar. Aku ingat tatapan dingin pria utusan yang datang melamar. Mereka bukan tipe orang yang bisa menerima kata, tidak. Dan saat itulah, saat kepanikan mencapai puncaknya, terdengar suara dari ujung jalan. Suara samar-samar alunan gamelan Sunda. Degung. Rombongan pengantin pria sudah datang. Bapak membeku. Ibu yang baru saja siuman di pangkuanku, kembali menangis histeris. Mati kita, Pak. Mati kita. Isak ibu. Bapak menatap ibu yang menangis. Menatap gaun pengantin yang terinjak-injak di lantai. Lalu, matanya beralih padaku. Sebuah tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan putus asa. Tatapan dingin. Tatapan seorang penjudi yang mempertaruhkan segalanya di kartu terakhir. Aira, panggil Bapak. Suaranya pelan tapi menusuk. Aku mendongak. Mataku masih basah karena panik. Kamu, kata Bapak, menunjukku. Gantikan kakakmu. Duniaku berhenti berputar. Suara gamelan semakin dekat. Enggak. Bisikku. Enggak, Pak. Ini gila. Ini enggak mungkin. Aku. Kamu satu-satunya harapan kita. Aira, bentak Bapak. Aku menggeleng kuat. Enggak mau. Aku enggak mau nikah sama dukun. Aku takut. Aira. Ibu, yang tadi pingsan, tiba-tiba bangkit. Dia tidak menangis lagi. Dia merangkak, lalu bersimpuh di kakiku. Dia memegang kedua kakiku erat-erat. Aira, anakku. Isaknya, kali ini suara memohon yang paling menyayat hati yang pernah kudengar. Ibu mohon, nak.
Cuma kamu yang bisa selamatkan nyawa bapak sama ibu. Cuma kamu. Tapi, Bu, anggap ini bakti terakhir kamu sama orang tua. Nak, selamatkan kami, Aira. Ibu mohon. Ibu mohon. Perias pengantin yang bingung, kini ikut masuk ke kamar. Ini gimana, Bu? Rombongan sudah di depan. Bapak tidak menjawab. Dia menatapku dengan mata merahnya. Perias, kata bapak dengan suara berat. Dandani dia. Tapi, Pak. Dandani dia sekarang. Aku tidak menangis lagi. Aku hanya diam. Beku. Aku masih memakai daster batikku yang sudah kusam. Aku ditarik paksa oleh bapak. Aku didudukkan di kursi rias. Gaun pengantin Kak Rani yang mewah, diambil dari lantai. Pakai, perintah bapak. Aku seperti boneka kayu. Boneka yang talinya putus. Perias itu menatapku dengan iba, tapi dia tidak berani melawan perintah bapak. Suara gamelan berhenti tepat di depan rumah. Terdengar suara orang-orang memberi salam. Dan aku, Aira, si tukang kue, si bayangan, kini sedang dipaksa memakai gaun pengantin milik kakakku. Dipaksa untuk menikahi pria yang konon adalah seorang dukun. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi bedak tebal yang baru saja menempel di pipiku. Waktu terasa berhenti. Yang tersisa hanyalah dengungan di telingaku dan rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki. Perias itu bekerja seperti mesin. Tangannya yang gemetar, dengan cepat mengoleskan alas bedak, lipstik, dan segala macam riasan ke wajahku yang kaku. Dia tidak berani menatap mataku. Mungkin dia takut melihat kehancuran di sana. Cepat, cepat, desak bapak dari luar pintu. Gaun pengantin Kak Rani yang berat itu, rasanya seperti baju zirah yang mencekik. Mewah, penuh payet, tapi di tubuhku, rasanya seperti kain kafan yang mahal. Gaun ini dijahit untuk kakakku yang sintal dan tinggi. Aku, yang lebih mungil dan kurus, tenggelam di dalamnya. Perias itu harus memakai puluhan jarum pentul agar gaun itu tidak melorot dari bahuku. Setiap tusukan jarum terasa seperti menusuk langsung ke kulitku. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Aku mati rasa. Sudah selesai, Pak, kata perias itu. Suaranya bergetar. Bapak membuka pintu. Dia tidak menatapku. Dia hanya menggeram. Keluar. Bawa dia ke depan. Aku didorong pelan oleh perias itu. Aku berjalan seperti robot. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku terbuat dari timah. Aku keluar dari kamar. Ruang tamu kami penuh sesak. Tapi bukan oleh tetangga. Rombongan pengantin pria. Mereka semua memakai baju adat Sunda berwarna hitam legam. Bukan coklat. Bukan krem. Hitam. Mereka semua diam. Pria-pria itu berwajah kaku dan terlihat sangar. Wanita-wanitanya memakai riasan tebal, tapi tidak ada satupun yang tersenyum. Mereka menatapku dengan tatapan aneh. Campuran antara kasihan dan, entahlah, aku tidak bisa membacanya. Ini bukan pesta pernikahan. Ini seperti upacara penyerahan tumbal. Jalan, bisik bapak di belakangku, tangannya mencengkeram sikuku, keras. Aku berjalan menuju meja ijab kabul yang sudah disiapkan di teras. Dan di sana, dia duduk. Calon suamiku. Si dukun. Dia duduk membelakangiku, menghadap penghulu dan bapak. Jadi aku hanya bisa melihat punggungnya. Punggung itu tegap, lebar. Dia memakai pakaian adat pengantin yang sangat mahal, warnanya senada dengan rombongannya. Hitam pekat, dengan benang emas yang ditenun membentuk motif yang aneh, motif yang tidak kukenali. Rambutnya tidak pendek seperti pria kota, tapi juga tidak gondrong. Ikal, dan diikat rapi di belakang. Auranya, dingin. Ruangan ini tiba-tiba terasa beberapa derajat lebih dingin. Padahal di luar, matahari kuningan bersinar terik. Aku didudukkan di sampingnya, di atas bantal pengantin. Aku tidak berani bergerak. Aku hanya menunduk, menatap jari-jariku sendiri yang saling bertaut di pangkuanku, gemetar hebat. Bisa kita mulai? Tanya penghulu. Bapak berdeham. Suaranya terdengar serak. Aku bisa mendengar ketakutan dalam suaranya. Bapak meraih tangan pria di sampingku.
Aku bisa melihat tangan itu dari sudut mataku. Tangan yang besar, jarinya panjang-panjang dan kokoh. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Suara bapak bergetar hebat saat menyebut nama pria itu. Ananda Bara bin almarhum Kertajaga Bara. Jadi itu namanya. Dengan putri kandung saya, Aira Salsabila binti Maman, dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas dan uang sebesar. Bapak menyebutkan sejumlah nominal yang membuatku pusing. Jumlah yang sangat besar. Jumlah yang setara dengan harga nyawaku. Dibayar tunai. Bapak menarik napas. Aku menahan napasku. Lalu, pria di sampingku menjawab. Saya terima nikah dan kawinnya Aira Salsabila binti Maman dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Satu tarikan napas. Suaranya. Ya Allah, suaranya. Suara itu berat, dalam, dan tenang. Terlalu tenang. Tidak ada getaran gugup seperti pengantin pria pada umumnya. Tidak ada keraguan. Suara itu penuh kuasa. Seperti suara hakim yang membacakan vonis mati. Jelas, tegas, dan tidak bisa diganggu-gugat. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Kata sah, itu terdengar seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Selesai sudah. Habislah aku. Silakan, pengantin wanita, cium tangan suaminya, kata penghulu. Aku membeku. Aira, desis ibu di belakangku, suaranya tajam. Cium tangan suamimu. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku menggeser tubuhku. Aku mengambil tangan kanannya. Tangan itu dingin. Sedikit kasar. Tapi bukan kasar karena pekerjaan berat. Ini tangan yang aneh. Aku menunduk dalam-dalam, menempelkan punggung tangannya yang dingin ke keningku. Aku bisa mencium baunya. Bukan bau parfum mahal seperti pacar Kak Rani. Bau tanah kering. Bau rempah. Dan bau dupa? Aku tidak tahu. Bau itu membuatku pusing. Sekarang, suaminya, boleh dipakaikan cincinnya, dan cium kening istrinya. Aku menarik tanganku dengan cepat. Dia berbalik ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Jantungku serasa diremas. Dia bukan pria tua bungkuk seperti bayanganku. Dia masih muda. Mungkin di bawah 30 tahun. Dan dia. Aku tidak bisa bilang dia tampan. Wajahnya terlalu keras. Rahangnya tegas. Hidungnya mancung. Tapi matanya, hitam, pekat, tajam seperti elang, dan sangat dingin. Dia menatapku. Bukan tatapan seorang suami pada istri. Bukan tatapan cinta. Bukan juga tatapan nafsu. Dia menatapku seolah dia sedang menilaiku. Seperti pedagang yang sedang memeriksa barang dagangan yang baru dibelinya. Dia mengambil tanganku dan memasangkan cincin emas yang berat di jari manisku. Dingin. Lalu, dia mendekatkan wajahnya. Aku memejamkan mata erat-erat. Aku gemetar, takut dia akan mencium bibirku. Tapi aku hanya merasakan bibirnya yang dingin menyentuh keningku. Hanya sedetik. Seperti cap stempel yang mengesahkan kepemilikan. Ketika aku membuka mata, dia sudah kembali menatap lurus ke depan. Tidak ada senyum. Tidak ada satu patah kata pun. Acara selesai. Tidak ada pesta. Tidak ada makan-makan. Setelah doa singkat, pria utusan yang dulu datang melamar berdiri. Terima kasih, Pak Maman, Bu. Sesuai kesepakatan, kami akan langsung membawa pengantin wanita ke kediaman kami. Bapak dan Ibu mengangguk cepat. Silakan, silakan. Aku disuruh berganti pakaian. Tapi aku tidak punya pakaian untuk dibawa. Aku datang ke pernikahan ini hanya dengan daster. Perias tadi dengan cepat memasukkan beberapa potong baju lamaku yang ada di lemari ke dalam tas kresek. Ya, tas kresek. Aku menatap Bapak dan Ibu, mencari pertolongan. Bapak membuang muka. Ibu mendekatiku. Dia memelukku sekilas. Jadilah istri yang baik, Aira, bisiknya. Jangan buat malu keluarga. Itu saja. Tidak ada kata
Maaf. Tidak ada kata, jaga dirimu baik-baik. Aku dimasukkan ke dalam mobil hitam yang dulu datang melamar. Mobil yang sama. Bara, suamiku, duduk di depan, di samping sopir. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Aku duduk di belakang, sendirian. Perjalanan itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidupku. Mobil meninggalkan kampungku. Meninggalkan jalanan aspal. Memasuki jalanan yang lebih kecil. Lalu jalanan berbatu. Kami mendaki. Semakin tinggi. Menuju kaki Gunung Ciremai. Kiri dan kanan jalan hanyalah hutan. Hutan pinus yang rapat dan gelap. Tidak ada rumah lain. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Matahari yang tadi bersinar terik, kini terasa terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Setelah hampir 2 jam perjalanan yang sunyi, mobil akhirnya berbelok. Kami memasuki sebuah gerbang kayu besar yang sudah usang, berukir naga. Dan aku melihat rumahnya. Rumah itu. Ya Allah. Itu bukan rumah. Itu sebuah puri. Tapi puri yang menakutkan. Sebuah rumah joglo kuno, terbuat dari kayu jati berwarna hitam pekat. Sangat besar, dikelilingi pagar batu tinggi yang ditumbuhi lumut. Di halamannya, tidak ada taman bunga mawar atau melati. Yang ada hanya pohon-pohon besar dan tua, seperti pohon beringin, yang dahannya menjuntai-juntai seperti tangan. Suasananya sangat sepi. Mencekam. Ini benar-benar rumah dukun. Aku digiring masuk oleh seorang wanita tua, mungkin asisten rumah tangganya. Dia juga tidak tersenyum. Di dalam rumah, baunya semakin kuat. Bau ramuan kering, bau dupa, dan bau tanah lembab. Gelap. Perabotannya semua terbuat dari kayu berat berukir. Banyak guci-guci besar, topeng-topeng aneh di dinding, dan buku-buku tua yang sampulnya sudah usang. Bara, suamiku, sudah menghilang. Aku tidak tahu dia kemana. Wanita tua itu membawaku ke sebuah kamar. Sangat besar. Tempat tidurnya juga besar, dengan tiang-tiang berukir. Tapi, dingin. Jendelanya besar, tapi menghadap langsung ke hutan yang gelap. Ini kamar nyonya, kata wanita tua itu datar. Lalu dia pergi, meninggalkanku sendirian. Aku berdiri di tengah kamar itu, masih memakai baju ganti yang sederhana. Aku menatap pintu kayu besar di depanku. Malam akan segera tiba. Malam pertamaku sebagai istri seorang dukun. Rasa takut yang tadi kupendam, kini meledak. Aku berlari ke pintu. Aku menguncinya. Ada selot kayu besar. Aku menariknya hingga tertutup rapat. Aku mundur. Tubuhku gemetar hebat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Apakah dia akan memberiku jampi-jampi? Apakah dia akan? Aku tidak berani melanjutkannya. Aku meringkuk di sudut kamar, di lantai yang dingin. Aku memeluk lututku. Aku tidak berani menyentuh tempat tidur itu. Aku akan menunggu di sini. Aku akan menunggu sampai pagi. Jika aku masih hidup sampai pagi. Aku menatap pintu, dan setiap bayangan yang bergerak, setiap suara decit kayu, membuat jantungku serasa melompat keluar dari dadaku. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak berani tidur. Aku hanya duduk meringkuk di sudut kamar, memeluk lututku, dengan punggung bersandar pada dinding kayu yang dingin. Setiap suara di luar sana terdengar 10 kali lebih kencang di telingaku. Suara dahan pohon yang bergesekan di luar jendela terdengar seperti kuku-kuku panjang yang menggaruk-garuk kaca. Suara decit kayu rumah yang memuai di malam hari, terdengar seperti langkah kaki yang diseret. Dan suara-suara aneh dari hutan. Suara burung malam. Suara jangkrik. Semuanya terdengar seperti mantra yang sedang dirapalkan. Jam-jam berlalu seperti tetesan air yang lambat. Perutku berbunyi. Aku lapar. Aku haus. Tapi rasa takutku jauh lebih besar daripada rasa laparku. Aku terus menatap pintu. Menatap selot kayu besar yang sudah kututup. Aku membayangkan Bara, suamiku, akan mendobrak pintu itu. Aku membayangkan dia akan datang dengan topeng anehnya, membawa dupa dan... Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu. Tapi dia tidak datang. Tidak ada yang mengetuk pintu. Tidak ada yang mencoba masuk. Keheningan di luar pintu itu sama menakutkannya dengan kebisingan di dalam kepalaku.
Entah jam berapa, aku pasti ketiduran dalam posisi duduk. Aku terbangun karena kedinginan yang menusuk tulang, dan karena cahaya. Cahaya matahari pagi. Sinar matahari yang malu-malu, menembus celah-celah jendela kayu, menerangi partikel-partikel debu yang berterbangan di kamar. Aku selamat. Aku masih hidup. Aku melepaskan pelukanku dari lututku. Kakiku kram dan kesemutan. Leherku kaku. Dia tidak datang. Rasa takutku sedikit berkurang, digantikan oleh kebingungan. Dan rasa lapar yang kini benar-benar menyiksaku. Perutku perih. Aku harus keluar. Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di kamar ini. Dengan langkah gemetar, aku mendekati pintu. Aku menarik selot kayu yang berat itu. Bunyinya berderit, membuatku terlonjak kaget. Aku membuka pintu perlahan, hanya celah kecil. Aku mengintip keluar. Lorong di luar sepi. Rumah ini, di pagi hari, terlihat sedikit berbeda. Cahaya matahari yang masuk dari jendela-jendela besar di ruang tengah, mengurangi kesan seramnya. Aku memberanikan diri melangkah keluar. Interiornya masih sama. Penuh dengan barang-barang antik, topeng-topeng kayu dari berbagai daerah di Indonesia, guci-guci keramik, dan lemari-lemari besar yang penuh dengan tanaman kering. Aku berjalan pelan di lantai kayu yang dingin. Aku mencari dapur. Aku butuh air. Rumah ini sangat besar. Aku berjalan melewati ruang tengah, lalu sebuah perpustakaan. Ya, perpustakaan. Isinya bukan hanya buku-buku tua. Ada banyak buku-buku modern. Buku-buku tebal tentang botani, kimia, kedokteran. Aneh. Aku terus berjalan, mengikuti aroma samar. Bukan bau dupa, tapi bau segar. Seperti bau daun mint dan jahe. Aku sampai di bagian belakang rumah. Di sana ada sebuah pintu kaca besar yang terbuka. Aroma segar itu datang dari sana. Aku melangkah keluar. Dan duniaku terbalik. Aku mengharapkan halaman belakang yang penuh dengan kuburan tua atau tempat sesajen. Tapi yang kulihat adalah sebuah kebun. Bukan kebun biasa. Itu adalah sebuah laboratorium hijau raksasa. Puluhan rumah kaca modern terbentang di lembah di belakang rumah. Di sisi lain, ada petak-petak tanaman herbal yang tertata rapi, masing-masing dengan papan nama latinnya. Ada sistem irigasi modern. Ada pekerja-pekerja yang memakai seragam, sedang memetik daun dengan hati-hati. Ini bukan kebun dukun. Ini perkebunan profesional. Aku ternganga. Lalu aku melihatnya. Di sana, di bawah sebuah gazebo modern di tengah-tengah kebun herbal, Bara sedang duduk. Dia tidak memakai baju hitamnya yang menyeramkan. Dia memakai kemeja linen putih sederhana dan celana katun. Rambutnya yang ikal dibiarkan tergerai, sedikit acak-acakan. Dia sedang menatap laptop di depannya. Dia tidak sedang memegang keris. Dia sedang memegang cangkir kopi. Aku terpaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, telepon genggamnya yang ada di meja berdering. Telepon yang sangat modern dan tipis. Dia mengangkatnya. Dan dia mulai berbicara. Aku mengharapkan dia berbicara dalam bahasa Sunda kuno atau bahasa mantra. Tapi aku mendengar bahasa Inggris. Bukan sekadar bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sangat fasih, dengan aksen yang sangat berpendidikan. Ya, Profesor Schmidt, absolutely, katanya ke telepon. The quercetin isolation from the Sonchus arvensis is showing remarkable anti-inflammatory properties. The data is clean. Aku tidak mengerti setengah dari apa yang dia katakan. Tapi aku tahu itu bukan mantra. Yes. We are ready for the clinical trial phase 2 in Berlin next quarter. I will email you the final spectrometry analysis tonight. Thank you. Dan K. Dia menutup teleponnya. Berlin? Profesor? Dia menghela napas panjang. Dia memijat pelipisnya. Dia terlihat lelah. Lalu, dia mendongak. Dia melihatku. Mata elang itu. Mata hitam yang tajam itu. Dia menatapku lurus, dari jarak sekitar 20 meter. Jantungku berhenti berdetak. Aku ketahuan. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku di lantai teras. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia hanya bangkit dari kursinya. Perlahan,
dan berjalan ke arahku. Semakin dekat dia, semakin jelas aku melihatnya. Tanpa aura mistis pernikahannya, dia, sebenarnya, sangat. Aku tidak bisa memikirkannya. Aku terlalu takut. Dia berhenti sekitar 5 langkah di depanku. Dia lebih tinggi dari yang kukira. Kamu pasti lapar, katanya. Suara itu. Suara yang sama beratnya. Tapi kali ini, tidak ada nada vonis di dalamnya. Hanya, datar. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku kering. Dia menatapku lama. Menatap daster kusam yang kupakai, yang bahkan tidak sempat kuganti. Menatap wajahku yang pucat dan rambutku yang berantakan. Lalu dia berkata lagi. Saya tahu kamu Aira, bukan Rani. Tubuhku menegang. Maaf. Hanya itu kata yang bisa keluar dari mulutku. Aku dipaksa. Saya tahu, potongnya. Dia mengalihkan pandangannya ke kebun herbal di belakangnya. Orang-orang memanggil saya dukun, katanya, nadanya tenang. Mereka bilang saya pakai ilmu hitam. Mereka bilang rumah saya berhantu. Mereka bilang saya memuja setan. Dia kembali menatapku. Kenyataannya, lanjutnya, saya seorang ahli etnobotani. Saya meneliti tanaman obat. Ratusan jenis tanaman obat asli Indonesia. Saya mengisolasi senyawa aktifnya untuk dijadikan obat. Obat yang diakui dunia. Dia menunjuk ke rumah-rumah kaca. Itu laboratorium saya. Dan profesor di Jerman tadi? Dia klien saya. Aku bingung. Tapi kenapa rumor itu? Keluarga saya, katanya, nadanya sedikit mengeras. Keluarga saya sengaja menyebarkan rumor itu. Kenapa? Bisikku. Sebagai tes. Dia melangkah lebih dekat. Aku refleks mundur. Dia berhenti. Tes untuk calon istri saya. Ayah saya, sebelum beliau meninggal, ingin saya menikah dengan gadis dari kampung biasa. Tapi beliau tahu, harta keluarga kami akan menarik jenis wanita yang salah. Dia menatapku tajam. Jadi, kami ciptakan cerita itu. Cerita tentang dukun di kaki gunung. Kami ingin melihat, wanita seperti apa yang bersedia menikah dengan dukun itu. Kami ingin wanita yang tulus. Yang sederhana. Yang tidak silau harta. Yang mau menerima saya apa adanya. Dan kakakmu, Rani, dia menyebut nama itu dengan nada dingin, gagal dalam tes itu. Jantungku mencelos. Kami sudah menyelidiki keluargamu. Kami tahu soal hutang itu. Kami tahu segalanya. Kami tahu Rani materialistis. Tapi kami tetap melamarnya, memberinya kesempatan. Dan seperti dugaan, saat dia mendengar rumor itu, dia kabur. Dia memilih harta lain yang lebih mudah, yaitu pacarnya. Air mataku mulai menggenang. Jadi, aku hanya. Tapi kamu, katanya, suaranya tiba-tiba melembut. Sedikit. Sangat sedikit. Kamu berbeda. Kamu tidak kabur. Kamu dipaksa. Kamu mengorbankan dirimu untuk keluargamu. Meskipun kamu takut setengah mati. Dia menunjuk ke pintu kamarku yang tadi kuselot. Saya tahu kamu mengunci pintu tadi malam. Saya yang menyuruh Bei Inah, asisten di sini, untuk tidak mengganggumu. Dia tahu. Dia tahu aku ketakutan. Kamu tidak marah? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Bara menatapku lama. Sangat lama. Marah? Ulangnya. Saya tidak tahu. Dia menghela napas. Pernikahan ini adalah sebuah kesalahan yang didasari kebohongan. Kebohongan keluargamu, dan kebohongan keluargaku. Tapi sekarang, katanya, kita sudah terikat. Dia menatap mataku lurus. Aira. Saya tidak akan menyentuhmu. Saya tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Pernikahan ini, bagi saya, belum sah secara batin. Anggap saya orang asing. Dia berbalik, menatap kebunnya lagi. Di rumah ini, kamu bebas. Kamu bisa makan apa yang kamu mau. Kamu bisa baca buku apapun yang kamu mau di perpustakaan. Kamu bisa kelilingi kebun ini. Tapi ada satu syarat.
Apa? Tanyaku. Dia menoleh sedikit, menatapku dari balik bahunya. Jangan pernah masuk ke paviliun kayu di sebelah timur. Itu area pribadi saya. Laboratorium riset saya. Jangan pernah. Mengerti? Aku mengangguk cepat. Bagus, katanya. Sekarang, pergilah ke dapur. Bei Inah sudah menyiapkan sarapan untukmu. Kamu terlihat seperti akan pingsan. Dan dengan itu, dia berbalik, berjalan kembali ke gazebonya, duduk, dan membuka laptopnya lagi. Seolah-olah, dia baru saja selesai membahas cuaca. Aku berdiri di teras, gemetar. Tapi kali ini, bukan hanya karena takut. Bingung. Lega. Dan ada perasaan aneh yang baru. Suamiku, si dukun, ternyata adalah seorang ilmuwan jenius. Dan dia baru saja memberiku kebebasan. Perlahan, sangat perlahan, aku mulai bernapas. Sarapan pagi itu adalah makanan ternak yang pernah kucicipi. Bukan karena menunya mewah. Itu hanya nasi hangat, telur dadar, dan tumis kangkung. Tapi itu adalah makanan pertama yang kutelan tanpa rasa takut. Bei Inah, wanita tua yang kemarin menatapku datar, pagi ini meletakkan piring di depanku dengan sikap berbeda. Silakan dimakan, Nyonya, katanya. Aku tersentak mendengar panggilan itu. Nyonya. Den Bara sudah bilang. Nyonya Aira adalah istri tuan, katanya. Kali ini, ada sedikit senyum di bibirnya yang keriput. Bei Inah minta maaf atas sikap Bei Inah kemarin. Kami semua mengira Nyonya adalah Nona Rani. Aku mengerti. Mereka juga ikut dalam sandiwara, tes, itu. Kehidupanku berubah 180 derajat. Rumah kuno yang tadinya kulihat sebagai penjara berhantu, kini kulihat sebagai rumah. Masih sepi, tapi sepi yang menenangkan. Aku mulai berani menjelajah. Hal pertama yang kulakukan adalah masuk ke perpustakaan. Ya Allah, aku serasa menemukan surga. Rak-rak buku menjulang tinggi sampai ke langit-langit. Ada ribuan buku. Bukan hanya buku botani dan kimia yang tidak ku mengerti. Ada novel, buku sejarah, buku puisi, dan buku-buku pelajaran. Aku menemukan satu rak penuh berisi buku-buku pelajaran SMA, dan buku-buku persiapan tes masuk universitas. Aku mengambil salah satunya, buku sosiologi. Aku membukanya. Debunya sedikit, tapi halamannya masih bersih. Disinilah aku menghabiskan hariku. Membaca. Mimpiku yang sudah kupendam dan kukubur dalam-dalam bersama celengan kalengku, kini mulai berbisik lagi. Mimpi menjadi guru. Bagaimana dengan Bara? Dia seperti hantu. Hantu yang tampan, tapi tetap hantu. Dia menghilang sebelum aku bangun. Dia akan bekerja di gazebonya, atau di laboratorium rumah kacanya, berbicara dalam bahasa Inggris di teleponnya, sibuk dengan mikroskop dan komputer. Dia pulang setelah aku sudah masuk ke kamarku. Kami tidak berbicara. Selama seminggu penuh, kami hidup seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Aku di perpustakaan, dia di laboratoriumnya. Tapi dia mengawasiku. Aku tahu dia mengawasiku. Suatu pagi, saat aku masuk ke kamarku setelah mandi, aku menemukan sesuatu di atas tempat tidurku. Setumpuk pakaian. Bukan daster kusamku. Bukan juga gaun-gaun mewah milik Kak Rani. Itu adalah blus-blus katun sederhana, rok-rok panjang yang sopan, dan beberapa jilbab dengan warna-warna lembut. Persis seperti seleraku. Dan ukurannya pas. Aku memegang sehelai blus berwarna biru pastel. Jantungku berdebar. Dia membelikanku pakaian. Dia tahu ukuranku. Dia memperhatikanku. Malam itu, aku memberanikan diri. Aku tidak langsung masuk kamar setelah makan malam. Bei Inah bilang, malam ini Bara akan makan di rumah. Aku menunggunya di meja makan yang panjang. Meja kayu jati itu bisa menampung 20 orang. Tapi di sana hanya ada 2 piring. Satu di ujung sini, satu di ujung sana. Pukul 8 malam, dia masuk. Dia tampak lelah. Kemeja putihnya sudah digulung sampai siku. Dia terkejut melihatku duduk di sana. Aku menunduk. Jantungku berdebar kencang. Mas. Panggilku.
Suaraku nyaris tak terdengar. Dia berhenti. Dia menatapku. Mata elang itu. Ya. Terima kasih. Bisikku. Aku menunjuk pakaian yang sedang kupakai. Salah satu blus baru pemberiannya. Terima kasih untuk pakaiannya. Dia menatapku sejenak. Keheningan terasa sangat panjang. Lalu, dia mengangguk. Warnanya cocok untukmu, katanya datar. Hanya itu. Tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami makan di meja yang sama. Kami tidak bicara. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Tapi itu bukan keheningan yang mencekam. Itu keheningan yang canggung. Dan aku sadar, aku tidak lagi takut padanya. Aku mulai punya rutinitas. Pagi hari, aku akan membantu Bei Inah di dapur, mencoba resep-resep baru dari buku masak yang kutemukan di perpustakaan. Siang hari, aku akan belajar. Sore hari, aku akan berjalan-jalan di kebun. Bukan kebun herbal modern miliknya, tapi kebun bunga kecil di samping rumah yang sepertinya sedikit terabaikan. Ada mawar, melati, dan anggrek. Aku mulai merawat kebun itu. Aku mencabuti rumput liar. Aku menyiramnya. Aku teringat ajaran almarhumah nenekku, cara membuat pupuk kompos dari sisa dapur. Tanpa kusadari, Bara sering memperhatikanku dari jendela ruang kerjanya di gazebo. Aku pura-pura tidak tahu. Tapi ada satu hal yang masih menggangguku. Satu hal yang masih diselimuti misteri. Paviliun Timur. Tempat yang dia larang aku untuk datangi. Paviliun itu terletak agak jauh dari rumah utama, tersembunyi di balik rimbunnya pohon beringin tua. Bangunannya terbuat dari kayu yang lebih tua, warnanya lebih gelap, dan terlihat rapuh. Berbeda dengan laboratorium rumah kaca yang modern dan terang, paviliun itu selalu terlihat gelap. Jendelanya selalu tertutup. Bei Inah, yang kini sudah sangat ramah padaku, langsung pucat pasi saat aku bertanya. Jangan, Nyonya, katanya. Suaranya berbisik seolah takut terdengar. Jangan pernah ke sana. Itu, paviliun almarhum Tuan Kertajaga. Ayah Den Bara. Memangnya ada apa di sana? Tanyaku penasaran. Itu, tempat Tuan Kertajaga bekerja dulu, kata Bei Inah. Den Bara tidak suka ada yang ke sana. Siapapun. Rasa penasaranku semakin menjadi. Jadi, rumor dukun itu berasal dari ayahnya? Apakah ayahnya benar-benar? Lalu, malam itu terjadi. Malam itu, hujan badai melanda kaki Gunung Ciremai. Angin menderu-deru, menggedor-gedor jendela kamarku. Petir sambung menyambung. Aku tidak bisa tidur. Aku gelisah. Aku berjalan ke jendela, menyingkap tirai tebal. Aku melihat ke halaman yang disapu air hujan. Dan aku melihatnya. Sebuah cahaya. Cahaya obor? Bukan. Cahaya lampu minyak. Center. Seseorang berjalan di tengah hujan badai, memakai jas hujan hitam. Orang itu adalah Bara. Dan dia berjalan, lurus menuju paviliun timur. Jantungku berdebar kencang. Apa yang dia lakukan di sana, di tengah malam, saat badai? Aku tahu ini salah. Aku tahu ini melanggar satu-satunya aturannya. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku mengambil payung, dan mengenakan kardigan tebalku. Aku menyelinap keluar dari pintu belakang. Hujan langsung menerpaku. Dingin. Aku berlari kecil, membungkuk di bawah payung, menuju paviliun itu. Kakiku basah kuyup. Aku bersembunyi di balik batang pohon beringin besar yang gelap, hanya beberapa meter dari paviliun. Pintunya. Dia membukanya. Kunci besinya berderit. Dia masuk ke dalam. Aku menahan napas. Aku harus tahu. Apakah dia melakukan ritual? Aku menunggu beberapa menit. Lalu, dengan jantung di tenggorokan, aku memberanikan diri. Aku berjinjit. Mendekati salah satu jendela. Jendela itu kotor dan berdebu. Kayunya sedikit lapuk, memberikan celah kecil untukku mengintip. Aku menempelkan mataku ke celah itu. Di dalam gelap. Sangat gelap. Hanya ada cahaya dari lampu senter yang diletakkan Bara di atas meja. Dan aku melihat. Bukan altar pemujaan. Bukan tengkorak.
Itu adalah sebuah ruang kerja tua. Sangat tua. Penuh dengan buku-buku lontar kuno. Penuh dengan stoples-stoples ramuan yang jauh lebih tua dari yang ada di rumah utama. Dindingnya dipenuhi foto-foto. Foto-foto orang yang disembuhkan? Bara tidak sedang merapal mantra. Dia hanya berdiri di tengah ruangan. Basah kuyup. Jas hujannya sudah dia lepas. Dia membelakangiku. Dia berdiri mematung di depan sebuah foto besar di dinding. Foto yang sudah pudar. Foto seorang pria tua yang sangat mirip dengannya, tersenyum bangga di samping seorang wanita yang sangat cantik, yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. Bara mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang kokoh, yang biasa mengetik di laptop atau memegang alat laboratorium, kini gemetar. Dia menyentuh foto wanita itu. Lalu aku mendengarnya. Sebuah suara. Suara yang membuat darahku membeku. Suara isak tangis. Pelan. Tertahan. Penuh luka. Bara, suamiku yang dingin, yang kaku, yang seorang ilmuwan jenius, sedang menangis. Dia menangis sendirian di paviliun tua ini, di tengah badai. Ibu. Satu kata itu lolos dari bibirnya. Lirih. Hancur. Maaf. Bara gagal. Bapak juga gagal. Aku terkesiap. Aku menutup mulutku dengan kedua tanganku. Paviliun ini bukan laboratorium ilmu hitam. Paviliun ini bukan tempat terlarang karena berbahaya. Ini adalah kuburan. Ini adalah monumen kesedihan. Dia tidak marah pada rumor dukun itu. Dia hidup di dalamnya. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak boleh melihat ini. Ini terlalu pribadi. Aku melangkah mundur. Tidak sengaja, kakiku menginjak ranting kering. Kerak. Suara itu terdengar sangat keras di tengah keheningan antara gemuruh petir. Di dalam paviliun, bara membeku. Cahaya senternya langsung berbalik, menyorot lurus ke jendela. Ke tempatku berdiri. Dia melihatku. Mata kami bertemu. Wajahnya. Ya Allah, wajahnya. Bukan lagi topeng ilmuwan yang dingin. Ini adalah wajah seorang pria yang hancur, yang rahasia tergelapnya baru saja terbongkar. Dunia membeku dalam satu tarikan napas. Mata kami bertemu, tidak. Mata kami bertabrakan di kegelapan yang diselingi kilat. Di matanya, aku tidak melihat kengerian mistis seorang dukun. Aku melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Aku melihat kemarahan yang membara. Aku melihat rasa malu yang luar biasa. Dan yang paling menghancurkanku, aku melihat rasa sakit yang begitu telanjang. Wajah seorang pria yang hancur, yang baru saja dipergoki di titik terlemahnya. Dia tidak berteriak. Dia tidak perlu berteriak. Dia membanting pintu paviliun itu. Suara, brak, yang keras, nyaris membuatku melompat. Aku masih mematung di balik pohon beringin. Payungku sudah terlepas, terbang ditiup angin. Hujan deras mengguyurku dalam sekejap. Dia berjalan menembus badai. Cepat. Langkahnya panjang dan penuh amarah. Dia tidak berjalan ke arahku. Dia berjalan lurus kembali ke rumah utama. Dia meninggalkanku. Aku bisa saja lari. Aku bisa saja kembali ke kamarku, mengunci pintu, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak lagi melihatnya sebagai Bara, si dukun, atau Bara, si ilmuwan jenius. Aku baru saja melihat jiwanya. Aku memungut payungku yang rusak. Dengan tubuh gemetar hebat, karena dingin dan karena emosi, aku mengikutinya kembali ke rumah. Aku masuk lewat pintu belakang, meneteskan air ke lantai kayu. Aku mendengarnya. Suara barang pecah. Perang. Aku berlari kecil ke ruang tengah. Dia ada di sana. Berdiri di tengah ruangan yang gelap. Dia baru saja membanting vas bunga keramik ke lantai. Pecahannya tersebar di mana-mana. Napasnya memburu. Kemejanya basah kuyup, menempel di tubuhnya. Rambutnya yang ikal, meneteskan air hujan. Dia mengepalkan tinjunya di sisi tubuh, begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia berbalik menatapku. Seperti elang yang sarangnya diusik. Saya bilang, suaranya menggelegar. Dalam. Penuh. Jauh lebih menakutkan daripada badai di luar. Jangan pernah ke sana.
Itu adalah pertama kalinya dia membentakku. Aku tersentak. Tapi aku tidak mundur. Mas, aku minta maaf. Isakku. Air hujanku dan air mataku sudah bercampur jadi satu. Maaf, desisnya. Kamu melanggar satu-satunya aturan saya. Aira. Kamu mengintip. Kamu. Dia tidak bisa melanjutkan. Dia berbalik, meninju pilar kayu jati di sampingnya. Aku khawatir, kataku jujur. Aku melihat Mas berjalan sendirian di tengah badai. Kamu tidak perlu khawatir, potongnya. Kamu hanya perlu menuruti perintah. Aku tahu, teriakku, mengejutkan diriku sendiri. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi yang kulihat tadi. Aku mengambil napas, gemetar. Yang kulihat tadi bukan dukun, kataku, suaraku melembut. Aku melihat seorang pria yang menangis, untuk ibunya. Kata-kataku menggantung di udara. Seperti saklar yang dimatikan. Kemarahan yang membara di tubuhnya, lenyap. Padam. Pundaknya yang tegap, yang selalu terlihat kuat, tiba-tiba merosot. Dia tidak berbalik menatapku. Dia hanya menundukkan kepalanya. Tetesan air dari rambutnya jatuh ke lantai, berbaur dengan pecahan vas. Dia diam. Sangat lama. Angin di luar masih menderu. Dia meninggal di paviliun itu, kata Bara, suaranya pelan. Sangat pelan, nyaris tertelan suara hujan. Aku menahan napas. Ibuku, lanjutnya. Dia sakit. Kanker. Stadium akhir. Dia berbalik perlahan. Wajahnya bukan lagi topeng dingin. Ini adalah wajah Bara. Penuh luka. Saya, katanya, suaranya serak. Sibuk di Jerman. Menyelesaikan studi saya. Saya sedang mengejar semua ilmu modern. Saya pikir saya jenius. Saya pikir saya bisa menyelamatkan dunia dengan tanaman. Dia tertawa. Tapi itu tawa paling pahit yang pernah kudengar. Sementara saya di sana, ibu saya sekarat di sini. Dia berjalan ke kursi, dan duduk. Lebih tepatnya, dia ambruk ke kursi di meja makan. Ayah saya, katanya, menatap kosong kepecahan keramik di lantai. Dia yang kalian sebut, dukun, itu. Jantungku berdebar. Tapi dia bukan dukun ilmu hitam. Dia, tabib, penyembuh. Dia adalah ahli etnobotani yang sesungguhnya. Jauh lebih hebat dari saya. Dia mewarisi ilmunya turun-temurun. Dia bisa menyembuhkan patah tulang hanya dengan daun. Dia bisa menghentikan racun. Dan dia sangat mencintai ibu saya. Ketika dokter-dokter di kota besar, dokter-dokter di Singapura, angkat tangan. Ayah saya tidak menyerah. Dia membawa ibu pulang. Ke paviliun itu. Paviliun itu adalah laboratoriumnya. Dia mencoba segalanya. Aira. Dia meracik setiap ramuan kuno yang dia tahu. Dia bermeditasi berhari-hari, mencari petunjuk. Dia mencoba melawan takdir. Bara mengusap wajahnya yang basah. Saya pulang. Saya pulang membawa setumpuk ijazah saya. Dan saya menemukan. Ibu saya sudah sangat lemah. Dan ayah saya sudah seperti orang gila. Dia menolak pengobatan modern yang saya bawa. Dia bilang ilmunya bisa menyelamatkan ibu. Isak tangis yang tadi kutahan, akhirnya pecah. Aku menangis dalam diam. Ibu meninggal di pelukan ayah saya. Di paviliun itu, bisik Bara. Dan itu menghancurkan ayah saya. Tapi bagian terburuknya bukan itu. Bagian terburuknya, kata Bara, matanya menatapku, tajam dan penuh luka, adalah orang-orang. Orang-orang desa yang dulu disembuhkannya. Yang dulu memujanya. Mereka berbalik. Mereka tidak melihat seorang suami yang patah hati. Mereka melihat dukun yang gagal. Mereka mulai berbisik. Mereka bilang, ayah saya sengaja menjadikan ibu saya tumbal untuk ilmunya. Mereka bilang, ayah saya gagal karena ilmunya ilmu hitam. Mereka menodai cintanya. Mereka menodai ilmunya. Mereka mengubah kesedihannya menjadi sirkus yang menakutkan.
Rumor, dukun, itu, katanya, adalah racun yang membunuh ayah saya. Ayah meninggal setahun setelah ibu. Patah hati. Dan malu. Dia malu karena gagal menyelamatkan istrinya, dan malu karena dicap sebagai monster. Jadi Mas. Ya, potongnya. Saya mewarisi semuanya. Harta, perkebunan, dan rumor itu. Kenapa Mas tidak membersihkan nama baiknya? Tanyaku lirih. Dia menatapku lagi. Membersihkan? Dengan apa? Dengan ijazah dari Jerman? Mereka tidak peduli. Lalu aku sadar, katanya, rumor ini bisa berguna. Aku lelah. Aku lelah melawan. Jadi, aku menggunakannya. Aku membiarkan rumor itu hidup. Aku bahkan memperkuatnya. Aku sengaja membuat rumah ini terlihat seram. Aku sengaja bersikap dingin. Rumor, dukun, itu, katanya, menjadi perisai. Perisai yang sempurna untuk menjauhkan orang-orang serakah. Orang-orang seperti, seperti kakakmu. Orang-orang yang hanya mengincar uang. Mereka akan datang untuk Bara, si CEO perusahaan herbal. Tapi mereka akan lari ketakutan dari Bara, si dukun. Paviliun itu, katanya, aku melarangmu ke sana, bukan karena ada rahasia ilmu hitam. Tapi karena aku malu. Aku malu, karena aku sama saja. Aku punya semua teknologi ini. Laboratorium modern. Jurnal ilmiah. Koneksi di Berlin. Tapi di paviliun itu, aku sama seperti ayah. Aku adalah seorang anak laki-laki yang gagal, yang tidak bisa menyelamatkan ibunya. Aku menangis, karena aku rindu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya ada suara isak tangisku dan napas Bara yang berat. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Tubuhku bergerak sendiri. Aku berjalan ke dapur. Bei Inah berdiri di sana, di ambang pintu, wajahnya pucat karena mendengar semuanya. Dia menatapku. Aku mengambil handuk kering yang bersih dari rak. Aku kembali ke ruang tengah. Bara masih duduk di sana, menunduk, hancur. Dia masih basah kuyup. Perlahan, aku mendekatinya. Dia tidak bergerak. Aku berdiri di sampingnya. Tanganku gemetar. Lalu, aku mengangkat handuk itu, dan meletakkannya dengan lembut di atas kepalanya yang basah. Dia tersentak. Dia mengangkat kepalanya. Perlahan. Matanya, mata elang itu, kini hanya berjarak beberapa senti dari mataku. Merah, basah, dan terkejut. Dia menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mulai mengeringkan rambutnya yang ikal. Pelan. Sangat pelan. Gerakan sederhana. Tapi di dalam keheningan yang pecah itu, rasanya seperti sebuah sumpah. Dia tidak menarik diri. Dia tidak bergerak. Dia hanya memejamkan matanya. Dan untuk pertama kalinya, di tengah badai, di tengah pecahan keramik, dia membiarkan perisainya runtuh. Pagi setelah badai, rumah terasa berbeda. Keheningan itu bukan lagi keheningan yang dingin dan menusuk. Itu keheningan yang damai. Aku terbangun di kamarku. Kaku. Aku baru sadar, aku ketiduran di kursi beludru di sudut kamar, masih memakai pakaianku yang setengah basah. Aku bergegas mandi. Saat aku keluar, aku terkejut. Bara. Dia tidak di kebunnya. Dia tidak di gazebonya. Dia duduk di meja makan yang panjang itu. Sendirian. Dia menungguku. Ini adalah pertama kalinya dia menungguku sarapan. Dia sudah berganti pakaian. Kemeja linen bersih berwarna krem. Rambutnya yang ikal masih sedikit lembab, disisir rapi ke belakang. Wajahnya terlihat lelah, tapi damai. Topeng, dukun, itu hilang. Topeng, ilmuwan, yang dingin itu juga hilang. Yang duduk di sana, hanya Bara. Aku berjalan pelan ke arah meja. Aku duduk di kursi yang biasanya kududuki, 3 kursi jauhnya dari dia. Pagi, sapaku, suaraku masih serak. Dia mengangkat kepalanya. Dia menatapku. Pagi, Aira, katanya. Lalu,
Dia melakukan sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Dia berdiri, mengambil piring yang ada di depannya, dan pindah. Dia duduk di kursi, tepat di sebelahku. Aku menahan napas. Dia mengambil piring nasiku. Dia mengambil nasi hangat, meletakkannya di piringku. "Semalam, kamu pasti kedinginan," katanya. Suaranya pelan. Aku menunduk. "Mas, juga." Dia tersenyum. Ya Allah, dia tersenyum. Bukan senyum sinis. Bukan senyum dingin. Itu senyum kecil, tipis, sedikit kaku, tapi itu senyum yang tulus. Senyum yang mencapai matanya. Mata elang itu kini terlihat hangat. "Maafkan saya," katanya. Aku mendongak kaget. "Untuk apa?" "Untuk segalanya. Untuk bentakan saya. Untuk membuatmu hidup dalam ketakutan di rumahmu sendiri. Untuk perisai dukun yang ternyata melukaimu juga." Aku menggeleng. Aku yang salah. Aku melanggar privasi Mas. "Paviliun itu," katanya, "bukan lagi tempat yang menakutkan bagiku. Semalam, setelah kamu kembali ke kamar, saya kembali ke sana." Aku menatapnya. "Saya tidak menangis lagi," lanjutnya. "Saya membereskannya. Saya membersihkan foto ibu dan ayah. Untuk pertama kalinya, saya merasa lega. Beban itu terangkat." Dia menatapku. Kamu mengangkatnya, Aira." Hatiku terasa penuh. "Makanlah," katanya, menyodorkan piring nasi itu padaku. "Setelah ini, saya ingin menunjukkanmu sesuatu." Setelah sarapan yang canggung namun hangat itu, dia membawaku. Bukan ke paviliun timur. Dia membawaku ke laboratorium rumah kacanya. Tempat yang dulu terlihat modern dan mengintimidasi. "Ini," katanya, menunjukkan sebuah layar komputer besar yang menampilkan molekul 3 dimensi. "Ini adalah senyawa yang saya ceritakan. Dari tanaman Sonchus arvensis. Ini berpotensi jadi obat antiinflamasi yang kuat. Dan ini," dia menunjuk ke sebuah mesin besar yang mengkilap, "ini spektrometer." Aku tidak mengerti apa-apa. Tapi aku mendengarkan. Aku mendengarkan dia bicara dengan penuh semangat tentang ilmunya. Tentang mimpinya, melanjutkan warisan ayahnya, tapi dengan cara modern. Membawa obat-obatan herbal Indonesia ke panggung dunia. Dan aku sadar, pria ini bukan hanya jenius. Dia bersemangat. Di akhir penjelasannya, aku memberanikan diri. "Mas Bara." "Ya." Aku menemukan buku-buku di perpustakaan. Buku-buku untuk tes masuk universitas." Dia terdiam. Dia menatapku. "Impianku, aku ingin jadi guru," kataku. Suaraku gemetar. "Aku menabung, tapi uangnya sudah dipakai." "Saya tahu," potongnya. Dia berjalan ke mejanya. Dia membuka laci. Dia mengeluarkan sebuah brosur. Brosur universitas ternama di Cirebon. "Saya sudah mendaftarkanmu," katanya, seolah itu hal paling sepele di dunia. Mataku terbelalak. "Apa?" "Pendaftaran mahasiswa baru. Semester depan. Saya melihatmu belajar diam-diam di perpustakaan selama 3 minggu ini, Aira. Saya tahu kamu pintar." Air mataku jatuh lagi. Tapi ini air mata yang berbeda. Tapi. "Tidak ada tapi," katanya. Nadanya tegas, tapi matanya lembut. "Jadilah guru. Jadilah apapun yang kamu mau. Di rumah ini, kamu bukan bayangan. Kamu bukan pengantin pengganti." Dia melangkah maju. Dia menyentuh daguku, mengangkat wajahku agar menatapnya. "Kamu Aira," katanya. "Dan kamu, istri saya." Saat itulah aku sadar. Cinta tidak harus datang seperti badai. Kadang, cinta datang seperti pagi hari setelah badai. Tenang, hangat, dan menyembuhkan. 1 tahun berlalu. 1 tahun yang mengubah segalanya. Aku bukan lagi Aira si tukang kue yang menunduk takut. Aku adalah Aira, mahasiswi semester 2 jurusan pendidikan, dengan nilai-nilai terbaik. Aku bukan lagi bayangan pucat. Pakaianku bagus. Aku merawat diriku. Bukan karena materi, tapi karena cinta.
Mas Bara, suamiku, dia adalah pria paling lembut yang pernah kukenal. Perisai, dukun, itu sudah lama runtuh. Dia sering tertawa sekarang. Dia mengajariku cara menyetir mobil jeepnya. Dia menemaniku belajar sampai larut malam, membuatkanku teh herbal racikannya sendiri. Rumah kuno itu kini penuh tawa. Kami memutuskan untuk tidak merenovasi paviliun timur. Kami membersihkannya. Kami menjadikannya museum. Museum untuk mengenang cinta ayah dan ibu Mas Bara. Kami meletakkan bunga-bunga segar di sana setiap hari. Suatu sore, aku baru saja pulang dari kampus. Aku turun dari mobil jeepku, membawa setumpuk buku. Mas Bara sedang di gazebo, seperti biasa. Dia melambai padaku. Aku tersenyum. Saat itulah, aku melihatnya. Di depan gerbang kayu kami yang besar. Seorang wanita. Dia berdiri ragu-ragu. Dia terlihat hancur. Pakaiannya yang dulu modis, kini kusam dan robek di beberapa bagian. Rambutnya yang dulu hitam legam, kini kering dan kusam. Wajahnya yang dulu cantik, kini tirus dan pucat. Dia menatapku. Menatap mobilku. Menatap rumah besar di belakangku. Dia. Kak Rani. Jantungku berhenti sesaat. Dia melihatku. Matanya menyipit. Dia berlari ke arahku. Aira, teriaknya. Suaranya serak. Aku berdiri tegak. Aku tidak mundur. Kak. Ini rumahmu? Tanyanya. Matanya liar memandang sekeliling. Jadi benar, rumor itu. Dukun itu. Dia menatapku dari atas ke bawah. Melihat pakaianku. Melihat kulitku yang bersih. Kamu. Desisnya. Ada iri hati yang pekat di sana. Kamu menipuku. Aku tidak menipumu, Kak. Kamu merebutnya. Jeritnya. Seharusnya aku. Ini seharusnya jadi milikku. Dia suamiku. Aku yang seharusnya jadi nyonya besar di sini. Aku menatapnya. Rasa takut yang dulu selalu ada setiap kali aku berhadapan dengannya, kini hilang. Lenyap. Yang ada hanya kasihan. Bukan aku yang merebut, Kak, kataku. Suaraku tenang. Sangat tenang. Kamu yang membuangnya. Aku tidak tahu. Kamu tahu, kataku. Kamu tahu dia kaya. Tapi kamu tidak mau mengambil resiko. Kamu lari. Kamu lari dari pria yang kamu kira dukun. Kamu lari dari tanggung jawabmu sebagai anak. Aku. Riko meninggalkanku. Isaknya. Dia mengambil semua uangku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aira. Aku pulang, tapi bapak dan ibu, mereka juga sulit. Dia menatapku dengan mata memohon. Mata yang dulu selalu dia gunakan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Aira, tolong aku. Biarkan aku tinggal di sini. Aku bisa jadi istri keduanya. Aku tidak apa-apa. Asal aku. Cukup. Suara itu. Berat. Dalam. Penuh kuasa. Bara berdiri di belakangku. Dia bahkan tidak melirik Rani. Dia berjalan ke sisiku. Dia tidak menyentuhku. Dia hanya berdiri di sebelahku. Tapi kehadirannya adalah benteng. Kakakmu, katanya padaku. Tapi matanya menatap lurus ke depan. Datang untuk apa? Dia. Saya tidak peduli, potong Bara. Dia menatap Rani. Untuk pertama kalinya. Dan tatapan itu adalah tatapan dukun yang dulu. Dingin. Tajam. Menusuk. Satpam. Panggil Mas Bara. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas sampai ke pos jaga. 2 orang satpam berlari. Tolong, kata Mas Bara. Antar wanita ini keluar dari properti saya. Dia tamu yang tidak diundang. Bara. Jangan, jerit Kak Rani. Ini aku, Rani, yang seharusnya jadi istrimu. Bara berbalik. Dia menggenggam tanganku. Saya sudah punya istri, katanya, tanpa menoleh ke belakang. Dan dia, lebih dari cukup. Kami berjalan meninggalkannya. Aku bisa mendengar jeritan dan tangisannya di belakangku.
Aku bisa mendengar suara satpam yang membujuknya pergi. Aku tidak menoleh. Bara membawaku ke gazebo. Dia mendudukkanku. Dia berlutut di depanku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Mata elang itu kini penuh kelembutan. Aku mengangguk. Air mataku menetes. "Kenapa menangis?" tanyanya khawatir. "Aku kasihan padanya," bisikku. "Tapi aku juga lega." Bara tersenyum. Dia menghapus air mataku dengan ibu jarinya. "Kamu wanita yang kuat, Aira Salsabila." Aku menatapnya. Pria yang dulu kutakuti. Pria yang kupikir adalah akhir dari hidupku. Judul di kepalaku, yang dulu terasa seperti kutukan, kini terasa seperti doa. Kakakku kabur. Aku dipaksa jadi pengantin pengganti. Dan nikahi seorang dukun. Tapi siapa sangka? Ternyata dia. Dia bukanlah akhir dari duniaku. Dia adalah awal dari segalanya. "Aku mencintaimu, Mas Bara," bisikku. "Aku lebih mencintaimu, Nyonya Tabib," jawabnya. Pengorbanan terbesarku ternyata membawaku pada takdir terindahku.